Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Gita Septiana, NIM D 600-228 dari kelompok 81. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1 dan modul 2. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang modul 1, yaitu Python dasar. Tujuan praktikum modul 1 Python dasar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah perkembangannya. Yang kedua, mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. Yang ketiga, mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python. Yang keempat, mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python. Dan yang terakhir, mampu membuat program aplikasi sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan. Kelebihan dan kekurangan Python. Seperti bahasa pemrograman yang lain, Python juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Python diantaranya yaitu, yang pertama bersifat open source, gratis, dan multiplatform. Yang kedua, tata bahasanya yang mudah dipahami. Yang ketiga, mempunyai library yang luas. Yang keempat, tidak adanya tahapan, kompilasi, dan penyambungan. Yang kelima, pemrogramannya berorientasi pada project. Dan yang terakhir, portabilitas yang luas. Sama seperti bahasa pemrograman lainnya, Python juga memiliki kekurangan. Kekurangan Python antara lain. Yang pertama, tidak dapat menangani penugasan di luar jangkauan. Yang kedua, tidak dapat digunakan sebagai komponen pengantar performa kritis. Dan yang terakhir, untuk beberapa komponen, Python tidak dapat digunakan sebagai dasar bahasa implementasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart dan algoritma. Flowchart merupakan sebuah alat grafis yang mendokumentasikan sebuah urutan operasi. Diagram alir berfungsi sebagai gambar sarana berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain yang waktu peristiwa atau tindakannya urut. Sebagai sebuah gambar format, diagram alur telah menjadi subjek dari kedua file. Yang kedua adalah algoritma. Algoritma merupakan sebuah urutan langkah logis yang biasa digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan beberapa langkah yang logis. Program pengulangan dan pengandaian. Pada program pengulangan, Python memiliki program pengulangan yang terdiri dari while dan for. Program pengulangan ini bertujuan untuk mengulangi eksekusi terhadap statement-statement berulang kali yang sesuai dengan iterasi yang diinginkan. Python memiliki dua perintah untuk pengulangan, yaitu while dan for. Yang kedua, program pengandaian. Pada Python, ada beberapa statement yang diantaranya adalah if, else, elif. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai true. Jika kondisi bernilai salah atau false, maka statement atau kondisi if tidak akan dieksekusi. Kondisi if else adalah kondisi di mana pernyataan benar true, maka kode dalam if akan dieksekusi. Tetapi jika bernilai salah atau false, maka akan mengeksekusi kode di dalam else. Pengambilan keputusan kondisi if elif merupakan kelanjutan atau percabangan logika dari kondisi if. Dengan elif, kita bisa membuat program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Hampir sama dengan kondisi else, bedanya kondisi elif bisa banyak dan tidak hanya satu. Tipe data yang digunakan dalam program yang kami buat memuat tipe data integer dan string. Data yang digunakan untuk tipe data integer adalah berupa bilangan bulat, dan data yang digunakan untuk tipe data string adalah variabel. Modul yang kedua adalah Python GUI dengan PySet2. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan PySet2. Yang kedua, praktikan mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI atau Graphical User Interface. Dan yang terakhir, praktikan mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python GUI dengan PySet2. Selanjutnya adalah pengertian GUI dan PySet2. GUI merupakan antarmuka program yang bertindak sebagai media interaksi antar pengguna dan perangkat lunak. GUI memungkinkan pengguna mudah dalam berinteraksi dan memiliki desain yang menarik. Sedangkan PySet2 adalah Python binding dari cross-platform GUI toolkit Kitty dan berjalan di semua platform yang didukung oleh Kitty, termasuk Windows, Mac OS X, dan Linux. Ini adalah salah satu alternatif untuk toolkit seperti Tkinter untuk pemrograman GUI dengan Python.
Program menu utama. Program menu utama merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan admin dalam melakukan proses transaksi, Pak. Karena pada menu utama terdapat beberapa pilihan yaitu file dan account. Di dalam tombol file terdapat dua pilihan yaitu logout dan exit. Pada tombol account terdapat dua pilihan yaitu tabel dan perhitungan. Di dalam tabel terdapat dua pilihan harga daftar produk dan harga produk. Di dalam tombol perhitungan terdapat dua pilihan yaitu harga produk dan pembayaran. Ini merupakan tampilan dari menu utama. Selanjutnya adalah perhitungan. Dalam perhitungan terdapat dua program yaitu kalkulator 1 dan kalkulator 2. Kalkulator 1 dan kalkulator 2 ini ditujukan untuk sebuah kegiatan jual beli, di mana ketika konsumen membeli produk Honda akan dihitung berapa total dan berapa kembalian yang perlu dibayar. Dan untuk pengecekan penjualan, di mana ketika petugas akan mengecek produk PT Asta Honda Motor. Petugas akan menghitung berapa banyak produk yang sudah terjual dan berapa laba yang didapat pada hari itu. Dimulai dari memasukkan tanggal pada saat membeli, kemudian memasukkan data produknya. Setelah itu, akan dihitung berapa jumlah yang dibayar dan berapa kembalian jika uang yang diberikan berlebih, serta akan dihitung berapa laba yang didapat berdasarkan penjualan pada hari itu. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Setiangga, NIM D 600 200 150 dari kelompok 81, pemrograman komputer teknik industri angkatan 2020. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 3 saya akan menjelaskan tentang tujuan dari praktikum. Tujuan dari praktikum modul 3 adalah mampu memahami sintak-sintak yang digunakan pada HTML dan CSS, dapat memahami penggunaan Django, dapat membuat tampilan web statis dan sederhana menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Selanjutnya, dalam pembuatan project dan aplikasi ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada home. Di sini bagian tampilan awal yang menunjukkan adanya Explore Us. Explore Us adalah sebagian ringkasan dari deskripsi PT Astra Honda Motor. Kemudian ada about yang isinya daftar produk. Nah, berikut adalah produk-produk yang telah kami inputkan ke dalam web statis ini. Selanjutnya terdiri dari kontak us. Kontak us terdiri dari nama, NIM, dan kelompok. Di sini nama lengkap, nomor induk mahasiswa, dan kelompok praktikum. Selanjutnya kirim kritik dan saran. Selanjutnya terdapat tombol kirim dan tombol hapus. Kemudian untuk script HTML dan CSS-nya berikut adalah script HTML yang digunakan pada pemrograman kali ini. Nah, ini. Yang pertama terdiri dari persen load static persen. Ini digunakan untuk merujuk file yang dibuat menjadi file statis. Kemudian doc tipe HTML digunakan untuk mendeklarasi HTML yang dibuat berupa dokumen. HTML
HTML dibuat berupa dokumen. HTML digunakan untuk mewakili akar dokumen HTML. Kemudian ada head. Head digunakan untuk mengisi data yang terletak di antara tag HTML dan body. Nah, di sini terdiri dari title, link, title PT atas Honda motor, link Honda PNG. Nah, ini gambar yang berformatkan PNG. Di sini terdiri dari, untuk script HTML terdiri dari head, body, div, ul, li, sama footer. Yang footer digunakan untuk memunculkan bagian web. Selanjutnya template CSS. Selanjutnya adalah script CSS. Script CSS terdiri dari bintang pagar, digunakan untuk memulai CSS. Margin digunakan untuk mengatur jarak antara elemen, dan padding digunakan untuk mengatur jarak pada sisi dalam sebuah elemen. Body digunakan untuk menuliskan isi dalam dokumen seperti background, liner gradient, URL, ahm.jpg. Ini adalah gambar dengan format JPG. Background sys cover, background attachment flag, dan menu ul. Menu ul terdiri dari background color, border bottom color, border bottom style solid, border bottom width 1px. Menu ul digunakan untuk mengubah tampilan pada menu. Background color digunakan untuk menambahkan background pada bagian menu. Border bottom color white digunakan untuk memberi warna pada batasan antara tampilan menu atas dan bawah dengan warna putih. Border bottom style solid digunakan untuk menyatukan batasan atas dan bawah agar solid. Border bottom width 1px digunakan untuk memberi ukuran lebar pada bagian border sebesar 1px. Selanjutnya menu uli. Menu uli digunakan untuk mengatur tampilan pada bagian menu link Nah, di sini terdiri dari menu uli, menu konten H1, H2, selanjutnya konten A, font image. Font image digunakan untuk mengatur gambar pada tampilan bagian bawah. Ini foot uli digunakan untuk mengatur tampilan bagian bawah
unordered list dan link. Cukup sekian dari saya untuk modul 3. Selanjutnya akan saya lanjutkan pada modul 4. Selanjutnya adalah modul 4. Tujuan praktikum modul 4 untuk mengenal dan mengetahui cara kerja website dinamis, mampu dalam membuat database dan tabel pada MySQL, dapat memanipulasi data di dalam tabel. Selanjutnya adalah database. Manfaat database adalah apa itu database dan apa manfaat database untuk perusahaan. Database adalah kumpulan data yang telah disusun dengan aturan dan ketentuan tertentu, serta saling berkaitan sehingga bisa memudahkan pengguna untuk mengelola juga mendapatkan informasi yang diperlukan. Jika dilihat dari segi bahasanya, maka database juga diartikan sebagai basis data. Dan manfaat atau fungsi dari database untuk perusahaan adalah untuk menyimpan data, untuk mengelompokkan data, untuk mencegah terjadinya kegandaan pada data tersebut. Untuk program yang telah dibuat adalah dashboard. Untuk dashboard, mohon maaf, ini belum bisa dijalankan karena programnya masih ada yang error. Selanjutnya adalah manfaat website dalam sebuah sistem informasi di perusahaan. Website merupakan salah satu kebutuhan yang menjadi prioritas untuk perusahaan dalam mengembangkan perusahaannya. Dengan manfaat antara lain sumber informasi bagi pelanggan, lebih kredibilitas, dapat memperluas market, segmentasi pasar, meningkatkan omset penjualan, dapat dikunjungi pelanggan kapanpun. Cukup sekian dari saya, Nova Setiangga. Apabila ada kesalahan, cukup sekian dari saya, Nova Setiangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.